Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan, nama saya Demis Pak Haji. Nama? Demis. Kebetulan kita dekat, mungkin Pak Haji Marco udah kenal ya. Udah setahun lebih gitu. Tinggal di mana? Di Ardio Pak Haji. Ardio Pasar Anyar. Pasar Anyar, Ardio. Pasar Anyar. Jadi gini Pak Haji, kalau yang tadi kan kebanyakan yang Bu Nadia juga itu tentang pinjol Pak Haji ya? Enggak, Mbak Nadia bukan pinjol, karena pinjolnya cuma 40. Saya besok mau nekenin Mbak Nadia bisa cair 1 triliun dalam waktu 4 bulan. 4 bulan dia cair 1 triliun. Kalau pinjol itu awalnya dia datang tuh karena pinjol. Istrinya 40 pinjol, suaminya pinjol 60. Jadi suami istri pinjolnya 100. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Saya nggak tertarik. Yang tertarik Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Saya mau paksain Mbak Nadia ngajarin Bapak dan Ibu harus punya duit 10 miliar. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar pulang dari RDAY setelah acaranya Mbak Nadia. Tepuk tangan dulu dong, Mbak Nadia. Mbak Nadia luar biasa. Bapak ada pertanyaannya apa? Kalau kasus saya seperti ini Pak Haji. Kasusnya Bapak apa kasusnya Bapak? Jadi kita sudah jaminin sertifikat rumah. Apa? Sertifikat jaminan. Bapak minjem berapa? Cuma 50 Pak Haji. 50 juta kemana? Ke BRI. BRI. Terus? Jadi itu sertifikatnya sertifikat kita, tapi sertifikatnya nama yang punya kita, tapi yang minjemnya atas nama orang lain. Gimana Pak Haji biar sertifikatnya Bapak yang minjem orang lain? Berarti yang blon siapa? Karena kita lagi blacklist Pak Haji ini. Lagi blacklist banknya. Bapak di blacklist sama bank. Jadi Bapak yang minjem orang lain. Minjem nama sertifikat Bapak ya. Nah sekarang orang lain nggak bisa bayar, Bapak yang dikejar-kejar. Belum, baru mulai Pak Haji. Baru mulai. Maksudnya biar cepat lunas gitu aja. Apa? Biar bisa cepat diambil lagi gitu Pak Haji. Gampang. Bapak punya istri gak di rumah? Kenapa nggak meraktekin seperti? Oh si Ibu. Iya. Oh, ya. Gitu. Nanti kan kita ada break ngopi di situ. Bapak lobby si mbaknya. Gimana neneninnya? Ya oke Pak Haji. Nenen, Bapak nenen. Yang manjur nenennya di atas kulkas. Oke. Nenen jawabannya. Oke. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Haji Sri Kurnia Pak Haji dari Jakarta. Saya tinggal di mana? Jakarta Pak Haji. Jakarta. Ya, di Jakarta. Saya mohon doanya, cucu saya itu mau masuk Sekdin SMTKG Pak Haji. Mau masuk Sekdin Sekolah Tinggi Meteorologi. Di Suwuk Bu, di Suwuk. Kayak anak saya dokter di Suwuk. Di Suwuk. Dicamahin kalau orang Sunda dicamahin. Iya. Ibu remes, alat kelaminnya ibu sebagai neneknya. Kentung, sini tung, duduk sini tung. Bos kasih lewat dulu bos. Bulldozer mau lewat bos. Ayo bulldozer masuk sini bulldozer. Bulldozer masuk. Ini saya ngambil langsung dari pantai Laut Selatan. Sini bos, duduk depan sini bos. Sini bos. Bu, ya, Pak, ini ya. di darat jalannya lama. Kalau di laut dia lari Bu. Hitung ya. Ya sini tung, duduk sini tung. Sini duduk sini. Jangan sebangku sama gue, sebelah sono loh. Nah sini terus. Agak cepat lari tung. Agak cepat. Ayo cepat. Ya. Agak cepat. Ya. Dikejar durasi tahu, dikejar-kejar iklan. Ayo duduk. Tepuk tangan dong untuk Kentung.
Wow, kentung luar biasa. Jadi Pak Haji, disuwuk Bu atau suwuknya dicamahan? bagaimana Pak Haji? Nyuwuknya? Apa? Nyuwuknya gak? Suwuknya? Ibu buka roknya Ibu. Roknya dibuka. Nah Ibu remes alat kelamin Ibu, taruh di muka cucunya. Oh, Diterima di UI kedokteran, diterima di UI. Karena ini udah dipraktekin nama tamu RDAY. Kakaknya diterima di UI kedokteran, adiknya diterima di SMA Taruna. Oh iya. Nah Ibu suwuk. Anak saya juga begitu. Iya. Dokter. Nomor 2 dokter. Nomor 3 anak saya dokter. Jadi tiga-tiganya anak saya dokter semua. Jadi mantu saya yang pertama nikah sama mantu saya juga dokter. Iya. Punya klinik tiga-tiganya. Punya apotek K24, punya apotek semuanya K24. Nah Ibu gitu. Iya Disuwuk. Mumpung alat kelamin Ibu lagi pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Iya, kalau anaknya sih memang sempurna Pak Haji, itu nilainya itu bagus gitu. Boleh disuwuk boleh. Iya. Nggak disuwuk boleh bebas. Kalau memang anaknya udah sempurna nggak disuwuk pasti diterima. Doanya dari Bapak nanti. Disuwuk, dicamahin. Iya, Nanti kalau mau tes wajib sedekah pembersih WC 1 juta. Wajib sedekah pembersih WC 1 juta. Satu orang 100.000 dibagi 10. Oh 10 WC gitu ya? 10 WC. Nanti Allah. diterima. Insya Allah. Ada tamu saya Bu dijadiin tersangka, dia sedekahin satu pembersih WC 5 juta dikali 10 orang 50 juta. Alhamdulillah tuh Bu, berkasnya hilang. Tuh Bu, luar biasa ya pembersih WC. Iya. Kerjain. Yang kedua Pak Haji, Apa? adik saya itu udah nikah 5 tahun, 6 tahun, belum punya anak. Oh gampang, hujan-hujanan suami istri, habis hujan-hujanan mandi terus ML, besok langsung bunting. Alhamdulillah. Mandi kalau hujan mandi bareng, hujan-hujanan bareng, habis hujan-hujanan mandi, habis mandi langsung ML, besok langsung bunting. Oh iya, terima kasih Pak. Masih satu lagi Pak Haji. Boleh. Ibu saya lagi ini 2 minggu yang lalu tahu-tahu stroke gitu sebelah. Oh ya, Sekarang dipecut pakai belut, beli belut dipecut pakai belut, nanti nggak stroke. ibunya. Dipecut pakai belut. Oh iya, iya, insya Allah. Bisa? Iya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Kentung, tepuk tangan kentung. Nah, oh iya. Kalau tepuk tangan gimana kentung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sanan dari Kecamatan. Nama saya Sanan. Sanan. Dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Ya. Saya cuma bertanya aja gitu aja. Saya mengikuti RDAY itu dari bulan 2 ya tahun 2025 ini sampai sekarang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang mana waktu itu saya pensiunan PNS ya gitu. Mungkin saking itunya ya banyak utangnya. Jadi saya gaji itu dijaminkan ke hutang semua diambil. Pengen utangnya lunas. Iya. Bapak punya istri gak? Ya. Bapak punya istri gak? Punya. Bisa gak Bapak minta nenek sama istri tiap hari? Iya. Kalau tiap hari mah gak bisa kan ya? Hah? Kalau tiap hari. Kalau tiap hari nggak bisa? Iya. Kenapa? Mungkin kali seminggu sekali gitu. Hah? Kali seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali gitu. Saya maunya tiap hari, bisa gak? Iya, insya Allah. Tiap hari bisa gak? Ya, insya Allah kalau harus tiap hari mah ya. Harus bisa. Iya. Nanti kalau utangnya lunas, langsung neneknya dipelakban, udah jangan dinenen lagi, udah selesai. Ya. Tiap hari Pak, kanan 99, kiri 99. Bisa gak? Ya, bisa. Nggak bisa? Bisa lah, bisa. Bisa lah. Ya. Bapak biar nenennya lancar, kalau pas lagi nggak nenen sama istri, Bapak beli empeng. Buat latihan, jadi nanti pas praktek nenen, bapaknya nggak kagok. Iya. Empeng tau gak empeng? Ya. Empeng anak kecil tuh yang nuk. Ndot. Hah? Ndot namanya.
Dot namanya gitu. Apa? Dot. Dot. Ya, dot. Dot. Ya tunggal. Ya. Dot. Ya, ya. Dot. Ini kentung pakai dot hitung. Ya. Pakai dot kalau pas lagi nggak Iya. nenek masuk istri, Iya. bapak latihan pakai dot. Oh iya. Tiap hari biar nanti pada saat nenek bapaknya nggak canggung. Oh iya. Ya. Ya. Makasih Pak Haji. Yang beliin dot saya apa bapak? Ya. Saya. Ya. Bapak ya. Sip, tepuk tangan dulu dong. Bapaknya kaget. Yuk. Ayo yang mau nanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Nama deketin saya- mic-nya, deketin. ya, nama saya Ocha dari Jakarta Timur. Ya. Ini mau nanya apa sertifikat rumah saya digadein nama suami saya. Digadein sama Suami saya ke suami. Ya. Sertifikatnya Bukan atas nama siapa? atas nama saya. Iya. Tapi nyate bukan ke bank, ke temennya katanya. Saya juga tahu dari temennya nelpon ke anak saya nomor 1 gitu. Terus saya nggak tahu itu awalnya kan 100 ngakunya, tahu-tahu 150, tahu-tahu dikabarin lagi sama temennya, tuh bapak kamu tuh udah ngambil duit udah hampir 200 juta gitu. Saya kaget. Udah gitu suami saya terus kabur gitu, ninggalin. Suami kabur. Ya, udah anak pada kelaparan deh, sekolah pada nunggak, pada berhenti. Udah lama-lama udah pulang lagi, udah pulang. Karena Pulang? Karena Suaminya saya kan pulang? disatronin sama preman-preman tuh, katanya banyak hutang. Saya kan takut gitu ya. Terus dicari, terus lama-lama pulang kan. Suami. Ya, udah pulang. Saya tanya, kamu berapa hutang-hutang gitu. Kadang yang aku juga sambil ngomel-ngomel nggak jelasin, cuma saya tahu dari WA gitu ya. Kita tuh bapak kamu udah ngambil duit sekian gitu. Terus akhirnya habis itu duitnya, saya nggak tahu gitu. Jadi saya tuh pengen balik lah gitu. Si sertifikat tuh pengen balik lah ke saya yang megang gitu, karena itu nama saya gitu. Kalau ibu mau balik, ibu bisa gak paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, caranya cuma itu doang. Bisa sih. Ya udah. Ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Terus saya kan jengkel gitu ya. Nah, karena kelaparan gitu anak. Terus anak saya yang paling besar cuma 1 yang udah kerja. Dia yang suka ngasih duit, bantu-bantu gitu. Cuman kan dia juga marah-marah terus. Katanya pengen pergilah ke Australia, pengen kerja di sono. Pertanyaannya apa? Pengen caranya bagaimana kerja ke Australia tanpa tanpa Ibu remes alat kelamin ibu, disuwuk, berangkat ke Australia. Anaknya Haji Marco juga begitu bu, disuwuk, taruh di mukanya, jadi pramugari, jadi pramugari, jadi pramugari. Anaknya jadi pramugari, betul? Jadi pramugari. Maksudnya tanpa saya ngeluarin ongkos lagi. Ini nggak ngeluarin ongkos bu, jadi pramugari gratis tanpa bayar, betul? Tanpa biaya, disuwuk. Tapi kan ke Australia teh ada syarat ya, sampai umur 30 lah. Anak saya udah 31, belum kawin juga ini yang gadis. Bu, ini yang jadi pramugari syaratnya tinggi-tinggi banget. Anaknya Haji Marco setinggi Haji Marco. Itu yang tinggi-tinggi malah nggak lulus, anaknya Haji Marco nomor 1. Gitu. Disuwuk bu, disuwuk. Gimana? Suwuk gimana? Iya. Coba ibu buka roknya. Apa ya? Ada aja nih Pak Haji. Udah nggak usah diangkat, nggak usah. Nggak usah. Jadi tangannya ibu remes alat kelamin ibu. Iya. Kalau disuwuk, kalau dicamahan sama juga. Iya. Remes alat kelamin ibu. Habis diremes 9 kali, diusapin ke muka anaknya. Diremes Lulus. gini. Ya. 9, 1, 2, 9 3. kali, ya. Ya. Mana? Tapi nggak boleh di luar, harus tangannya masuk ke dalam alat kelamin dan nempel alat kelamin. Marah gimana? Hah? Marah kok jijik gitu. Hah? Anak saya pernah saya gituin,
Oh, gak mau. Oh, kalau lagi tidur. Oh. Makanya anaknya ibu suruh nyetel YouTube RDI, kayak anak saya kan nurut. Makanya anak saya jadi dokter nomor 1, jadi dokter nomor 1, jadi dokter. Anak saya nomor 1 jadi dokter. Nomor 2 saya suwuk lagi jadi dokter, jadi dokter. Anak saya sekarang nomor 2 jadi dokter. Ini anak saya nomor 3 juga nih yang laki jadi dokter. Anak saya sekarang jadi dokter. Anaknya Haji Marco juga gitu, jadi pramugari, jadi pramugari. Anaknya Haji Marco jadi pramugari. Dia kebingungan itu karena umur dia udah 31 katanya. Kan ibu belum suwuk, nanti umur nggak bermasalah. Kapan itu digituinnya? Apa? Digituinnya kapan ya? Sekarang aja. Sekarang. Nanti di rumah. Rumah. Kalau sekarang mah. Nanti di rumah. Di rumah. Nanti di rumah. Sekarang dipegangin aja, dipegangin dulu. Ada. Nah, terus? Jangan, ntar di rumah aja, di rumah. Ya. Oh. Di rumah, nanti diajarin sama ibu-ibu, diajarin. Pergi ke Australia gitu. Ya. Australia tanpa syarat. Ya. Oh, tapi di sana ada temennya, Ya. tapinya ngajak. Ya. Di sono kan temennya metik-metik anggur dan dia kagak mau. Ya. Maunya ya di kantor gitu. Boleh, bisa. Ya gimana ngomongnya itu? Gini. Anak saya di Australia kerja di kantor, gajinya senilai 100 juta. Oh, Anak saya kerja di Australia, kerjanya di kantor, gajinya senilai 100 juta. begitu doang. Iya, ini Haji Marco anaknya pramugari, anak saya dokter, anak saya nomor 2 dokter, anak saya nomor 3 dokter. Cuman saya suwuk. Saya yang mandinya. Nggak mandi, disuwuk. Enggak, Di saya Camahan. mandi jam 12 malam. Oh, yang mandi jam 12 malam ibu. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz ibu. Nanti ada cowok ganteng kaya raya tajir melintir, Iya. lunasin utang ibu. Kenapa ngutangin saya? Oh, salut beneran ini. Bener. Kan udah saya sabdain, bener. Ini ada. Ada Oh, ganteng. cowok ganteng kaya raya, hidup mewah, lunasi utangnya ibu. Beneran. Tepuk tangan dong untuk perempuan gila. Beneran. Oh, ya saya kan pengen banget gitu punya duit banyak gitu. Ya nanti kan belum Ya. praktekin dulu. Ya. Nanti, Ya jadi kan? gini bu, Apa ya? ibu praktekin. Ini kentung juga lagi meraktekin. Siapa tuh kentung? Nanti dipertemukan antara kentung dan ibu Ya. di Candi Borobudur. Oh, jauh amat ini udah ketemu. Ya. Tinggal meraktekin dulu ya. Bisa? Ini juga anak saya. Anak pengen nomor? kerja, yang nomor 2-nya ini belum kerja juga. Disuwuk sama kayak Haji Marco, anaknya kan perempuan. Anak saya nomor 1 perempuan dokter. Ya. Anak saya nomor 2 perempuan dokter. Anak saya nomor 3 laki-laki. Disuwuk juga. Diterima di RSUD, diterima di RSUD, diterima di RSUD. Sekarang anak saya pasiennya banyaknya luar biasa. Oh. Nah ini juga disuwuk, Di mana kerja? diterima. Mau pelan-pelan mau. Oh, iya. Mau. Iya. Mau. Itu saya kan belum bisa 12 jus ya. Oh bertahap. 2 jus. 2 jus dulu. Oh iya. Gitu doang gitu ya. Iya, Haji Marco kan anaknya pramugari. Sama kayak putri ibu Saya bisa perempuan. jadi pramugari enggak? Ibu bisa pramugari. Saya cuma sendiri gitu. Bisa, ibu. Bisa? Ibu pramugari untuk kapal ternak. Ya? Kapal ternak. Saya bisa, masa saya nggak bisa? Bisa, ibu Bisa? jadi pramugari. Ibu tuh cantik luar biasa. Iya. Cantik. Apa bisa? Ya kan Cantik. putrinya cantik, masa mamanya nggak cantik? Suami saya kabur ninggalin saya. Katanya Bu. cantik. Bu, suami kabur itu karena dia dikejar sama Sama siapa? hutang. Nanti kalau nggak dikejar hutang, makanya nanti ibu lunasin hutangnya. Nanti suami ibu datang lagi ke ibu dengan rasa sayang dan cinta kasih, terima Pulang kasih. cuek aja sama saya. Apa? Pulang cuek sama saya cantik katanya. Iya, karena nanti kan nggak bawa duit. Nanti kalau ibu bawa duit, istri
bawa duit, suami sayang. Lah, kalau saya punya duit kagak bakal balik ke dia. Jangan, nggak apa-apa. Mau. Enggak mau. Kan udah ganteng, tinggal dibenahin doang suami ibu. Ganteng ada kan? Tinggal duitnya doang, nanti diajarin. Kalau saya punya duit mah nggak bisa balik ke dia. Balik Dia udah lagi. ninggalin. Balik. Udah cuek aja pulang juga. Ntar enggak, kan ada uangnya. Ibu nikah sama dia dapat berapa anak? Banyak saya. Berapa? Ada 5 kali. Hah? 5. Ya berapa? 5. 5. Nanti kalau dia balik lagi nambah lagi 5. Nggak mau Jadi 10. Kenapa sama dia? Enggak lah, humor. Iya. Pokoknya nomor 1, ibu Ya. jalanin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, Iya. tahajud, baca Quran dulu 12 juz. Iya. 2, ibu suwuk dulu anak ibu yang pertama. Biar berangkat ke Australia gajinya 100 juta. Iya. Nomor 3, ibu suwuk dulu putri ibu yang ini. Oh, ini. Biar nanti kerja dapat gaji sebulan 50 juta. Oh, amin. Gitu, biar nanti putri ibu ketemu jodohnya si ganteng, Amin. kaya raya, anak Amin, semata amin, wayang. amin, amin. Gitu. Ya, yang nomor 1 juga ya pengen lah nikah gitu. Ya Nomor 31. bisa kan Ya. nanti berangkat ke Australia dulu. Oh, Masya Allah. Mau ke Australia atau mau berangkat ke Baduy dulu? Australia aja dulu. Australia. Iya, iya. Sip, tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih. Buat ya, ibu yang sayang sama putri tercinta. Yuk. Humor ya Bu ya, jangan diambil serius ya. Tadi saya humor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau nanya nih. Ya. Saya mau nulungin adik saya punya utang. Punya utang? Iya. Berapa? 150 juta Pak Haji. Pertanyaannya apa? Dia pusingan, minta tolong cariin duit. Gitu. Kenapa nggak kayak bapak tadi? Bapak paksain nenek sama pasangannya, bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Bapak punya pasangan nggak? Punya Pak Haji. Coba bapak nenek sama pasangannya. 99 kanan, 99 kiri. Iya Pak Haji. Bisa? Iya. Bisa gak ngitungnya kalau nenek 9 kanan, 99 kiri? Insya Allah. Kalau nggak Pak Haji. bisa, bapak video call sama saya. Iya Pak Haji. Bapak yang nenek saya ngitungin. Iya. Saya udah siap aja ngitungin. Iya. Umur bapak berapa? 50 Pak Haji. 50. Umur istri berapa? 48. Nggak sampai 100 hari utang bapak lunas. Amin. Bisa? Iya Pak Haji. Nenenin ya. Iya. Kerjain ya. Satu lagi Pak Haji. Apa? Ini anak saya udah 30 tahun pernah diputusin sama ceweknya, sekarang kayak dingin Pak Haji sama cewek. Gimana Pak Haji itu? Pertanyaannya, Iya, sekarang kalau mau cewek kayak dingin gitu Pak Haji. anak bapak biar dapat jodoh lagi. Iya betul. Atau balikan lagi sama ceweknya itu. Biar dapat jodoh lagi Pak Haji. Jodoh yang baru. Iya. Oh gampang. Bapak cari fotonya. Fotonya digosok di alat kelamin bapak. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Anak saya nikah tahun ini, anak saya nikah tahun ini. Ini berlaku semuanya. Iya. Kalau dia keluar api langsung kawin. Kalau dia keluar asap kawinnya tahun depan. Sama ibunya kok Mbak, sama bapaknya Pak Haji? Sama bapaknya cepat keluar api, sama ibunya keluar sampah. Sama ibunya lah Pak. Iya. Ibunya kan yang lahirin. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Praktekin? Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Kerawang, Pak Haji. Mau Ya. nanya, anak saya kena kista. Gimana tuh Pak Haji? Oh gampang. Udah nikah apa belum anaknya? Belum, masih kuliah. Oh gampang. Ambil celana dalamnya ibu yang bekas pakai, atau ambil celana dalam papahnya yang bekas pakai, digosok di bagian kistanya. Ngecil, nanti kistanya ngecil. Pakai celana dalam orang tua kandungnya, salah satu bapak atau ibunya, digosok di bagian perutnya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur, selama 99 hari. Nanti kistanya ngecil.
Ini berlaku buat semua. Tapi anak saya di Semarang, gimana tuh Pak Haji? Ibu kirim celana dalam ibu yang bekas pakai, atau suami pakai Tiki atau JNE, nanti pesawatnya jatuh. Dipaket. Celana dalam ibu dipaket ke Semarang. Dipaket celana dalam ibu. Ini Pak Haji yang kedua. Nanti ibu tulis di itu isinya celana dalam. Nanti kan yang bagian sortir di bandara kan langsung silo. Bisa? Ini pertanyaan yang kedua. Anak saya kan lagi proses kerja sama Belanda gitu ya. Semoga berhasil gitu Pak Haji. Oh gampang. Anak ibu suruh cari bendera Belanda, suruh dibikin celana dalam. Bisa nggak? Jadi pakai celana dalamnya bendera Belanda. Bisa, insya Allah bisa. Hah? Pasti bisa. Bener Pak Haji. Serius. Pak Haji bercanda aja. Gimana? Banyak Bu. Benar pakai bendera. Masa sih Pak Haji? Enggak lah. Pakai baju Belanda boleh, pakai rok Belanda boleh, pakai anduk Belanda boleh. Pokoknya yang serba Belanda lah. Jadi maniak. Bu, Pak, maaf nih. Indonesia merdeka tahun berapa Pak, Bu? 1945. Nah, kita kalau ketemu nih, Ibu sama saya ketemu merdeka. Ini kita ketemu merdeka, Bapak ketemu merdeka. Itu dari tahun berapa ngucap? Enggak, 1928. Ngucap merdeka, 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 merdeka. 1902. Merdekanya 1904. Nah, Ibu biasain maniak bendera Belanda. Baju, rok, celana dalam bendera. Nanti pasti apapun Belanda, Bu. Begitu. Bisa? Insya Allah bisa. Nah, pasti. coba praktekin dulu. Pasti bisa. Ya. Oke. Pak Haji, sebenarnya anak saya nggak percaya itu. Ibu aja yang praktekin. Nanti Ibu berdiri di Monas. Jalan humor. Sip, tepuk tangan dulu dong. Yuk, Bapak-Bapak. Yuk, Bapak-Bapak. Saya Pak Herman dari Sukabumi, Pak Haji. Dari Kebumen. Dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya. Tadi Pak ada yang masalah jual rumah. Ya. Maksudnya ada cara lain nggak selain Ngelap cara dalamnya di pintunya, ya, atau Pak. colek alat kelamin Bapak, Ya. ditempelin di tembok. Maksud saya ada yang lain Terjual nggak minggu gitu? ini. Terjual minggu ini. Maksudnya ada cara lain nggak gitu? Oh, foto rumahnya mau dijual, Ya. gosok di alat kelamin Bapak. 99 gitu. mau tidur, 99 bangun tidur. 99 mau bos. Terus 99 mau tidur, Ya. 99 bangun tidur. Fotonya rumah yang mau dijual. Ya siap. Terus Bisa? bisa. Terus itu biasa lancar kredit kontrakannya sampai sekarang 5 bulan belum bayar. Supaya dibayar caranya gimana Pak Haji? Bapak punya kontrakan. Iya, yang mau dijual itu sekarang dikontrakin. Bapak punya kontrakan. Ya, Kontrakannya belum ada yang bayar. Sudah Atau orang kontrak belum bayar. ya belum bayar. Orang kontrak belum bayar. Ya sudah biasa lancar. Sekarang Tulis sudah aja namanya siapa yang kontrak. Gosok di alat kelamin Bapak. Bayar minggu ini, ini berlaku semua. Nanti bayar minggu ini bayar minggu itu. Ya Pak Haji, terima kasih. Ibu, Terus saya ini satu lagi Pak Haji. Saya mau Irado, ya? Riado, saya mau Riado Pak Haji. Gimana? di sini Riado yang kosong tinggal 1 buat laki-laki. Ya saya bisa Pak Haji. Mau mandiin ibu yatim. Siap. Semua tempat-tempat Riado penuh. Ngawinin kambing penuh, Ya, ngawinin ya. kuda penuh, Ya. ngawinin sapi penuh. Ya. Tinggal 1, Ya. mandiin ibu yatim yang kosong. Ini serius Pak Haji. Saya benar-benar pengen Riado.
Karena saya diusir sama istri saya, Pak Haji. Boleh. Kemarin. Nanti Bapak di bawah ngurusin kuda RDAY yang khusus mau melahirkan. Kita lagi cari cowok yang tenaganya kuat, khusus buat kuda-kuda yang melahirin. Nggak ada yang ngerogoh alat kelaminnya kuda. Masya Allah. Bisa gak? Mau gak? Mau. Ayo sudah. Jadi nanti Bapak kalau kuda mau ngelahirin, tangannya jangan masuk. Ya. Tapi alat kelamin Bapak yang masuk. Astagfirullahaladzim. Justru saya mau jual rumah itu karena supaya ada dana untuk itu apa sedekah gitu Haji. Biar laku, cepet laku gitu. Tanpa ditawar apa itu harga. Boleh. Mulai kapan Riyado? Malam ini? Mulai kapan Riyado? Malam ini atau kapan? Besok. Boleh Riyadonya malam ini atau besok? Besok maksudnya ya. Ya langsung ya. Iya ya. Kandang kuda kayu bawah ya. 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 Karena baru kemarin sampai saya jadi masih ini. Boleh. Nanti Bapak Riyado ya. Amin. Khusus bantu persalinan kuda betina. Amin. Ya. Jadi nanti kalau kudanya udah ngelahirin, tugas Bapak harus ngawinin dia. Amin. Siap. Siap Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Bapak yang Riyado. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya baru hari ini malam ini bisa bertemu dengan Pak Haji. Ya. Saya Ibu Masna dari Tangerang membawa teman 2 orang. Anak dibawa dengan calon mantu insya Allah. Pertanyaannya apa? Yang saya mau tanyakan. Pertanyaannya apa? Anak saya kan Muslim Pak Haji. Muslim. Ya, insya Allah. Muslim. Ya, orang Islam. Kapan Muslim? Udah berapa tahun Muslim? Alhamdulillah semenjak lahir insya Allah. Enggak, pas sudah ini aja. Mungkin pas bisa bersahadat. Ya, Pak Haji. Anak saya punya pasangan non Muslim Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yang saya mau satu ikut keyakinan saya gitu. Oh gampang. Bagaimana, Ibu Pak Haji? foto alat kelamin, foto anak ibu gosok di alat kelamin ibu. Ikut saya, ikut saya, ikut saya, ikut saya, nanti ikut ibu. Oh, calon mantunya lelaki. Sama juga dua-duanya. Oh gitu ya Pak Haji. Nanti ikut ibu. Kalau ibu Muslim nanti diikut Muslim. Iya, amin, amin. Bisa? Bisa. Pak Haji, selama berapa kali? Sampai alat kelamin ibu copot. Jangan. Jangan Pak Haji itu. Jangan ya. Iya. Ya udah sampai keluar api. Sampai kelar gitu ya. Sampai benar-benar. Iya, benar-benar. Ya, masuk Kenapa keyakinan. sih saya mesti meraktekin ilmu gosok fotonya di alat kelamin? Karena ini yang paling manjur sekarang Bu. Karena alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Astagfirullah. Oh, udah pernah nggak bisa. Pak Haji maaf, saya dosa nggak Pak Haji itu anak Dosen. saya? Dosa nggak Dosa. menikahkan anak saya dengan non Muslim? Apa? Dosa nggak menikahkan anak dengan non Muslim Pak Haji? Dosa gak? Iya. Ya iya dong. Makanya. Kalau bisa cari yang seiman. Iya makanya. Kalau bisa cari yang seiman. Tapi nggak apa-apa kan ya nanti dia mau di- katanya kalau masuk Islam mau. Dia bilang mau sama anak saya dan mau masuk Islam. Kalau masalah sunat udah disunat, cuma belum bersahadat saja Pak Haji. Ibu udah lihat belum? Udah disunat belum? Ibu udah lihat alat kelaminnya belum? Bukan turunan mereka memang walaupun non Muslim harus disunat Pak Haji. Nah ibu udah lihat belum? Ya belum, tapi Harus dilihat dulu. tuh masa saya yang lihat. Gitu. Kentung ketawa. Kentung udah disunat belum? Belum. Oh udah. Mana coba kasih lihat ibu-ibu. Ipin dong. Upin-ipin. Ah. Gitu aja ya Pak Haji. Ya. Foto anak saya ada apa sama foto calon mantu? Bebas ibu mau yang mana? Oh gitu ya. Anak ibu lagi perempuan. Perempuan Pak Haji, Nah yang Kristen yang mana? yang laki-laki. Nah ya udah lah anak mantu ibu. Bener udah disunat. Iya benar Pak Haji. Ibu udah lihat? Enggak, saya tanya sama teman-teman Ibu harus lihat dulu. Takutnya bohong. Ya gampang, nanti kalau bohong kan saya bawa ke dokter sunat. Ya kan ibu mesti lihat. Saya bawa dia ke dokter sunat tetap. Ya dia nggak mau kalau dia kan nggak mau. Aku udah sunat mama nggak mau.
Mana buktinya? Nah, harus ibu, dipaksa ke dokter sunat. ibu mendingan gini, kalau mau lihat dia sunat apa belum, ibu sewa K9 anjing pelacak. Atau digigit habis. Oke. Satu lagi Pak Haji boleh? Boleh. Adik saya punya hutang 1,8 miliar. Ya. Anggota TNI. Ya. Dinasnya di Medan. Ya. Sudah berkeluarga, punya anak. Tapi dia istrinya itu selalu nurut sama istri. Kalau punya uang apa bisnis apa, dia punya bisnis kan, nurutnya sama istrinya aja. Saya itu kakaknya nggak pernah di apa ya namanya, ya pokoknya nggak pernah dicuekin lah gitu keluarga kami gitu. Dia hanya ke sana aja ke keluarga. Bu, kalau ibu belum kaya raya, duitnya belum banyak, obrolan ibu nggak akan didengar orang. Makanya ibu dari tadi ngomong saya nggak dengerin. Doain saya kaya raya Pak Haji. Ya iya, makanya praktekin kayak ibu tadi yang depan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Alhamdulillah. Nanti ibu kaya raya. Amin Pak Haji. Naik Robicon. Amin. Kemana-mana naik mobil Alphard Velfire. Amin amin Pak Haji. Ibu mewah, turun naik, emasnya banyak. Amin Pak Haji. Gitu. Pasti. Ya pasti. Praktekin ya. Ya. Yuk. Bapak dan Ibu. Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Saya Nining Pak dari Jakarta. Ya. Kebetulan saya udah sering kesini sih Pak. Ini Pak, aku mau nanya. Aku kan kerjanya sebagai sales Pak, sales di ekspedisi. Nah beberapa dari yang lalu-lalu biasanya saya mencapai profit sebulan itu saya bisa nyampe 80 kontainer atau lebih Pak gitu. Nah tapi pas di bulan Januari kesini turun drastis lah gitu, tidak seperti yang biasa. Jadi karena kan ini, jadi misalnya punya hutang-hutang ada yang nggak sampai nunggak sih, cuman telat aja gitu loh Pak. Saya minta itu dari Bapak, gimana ya caranya biar kerjaan saya bisa lebih lancar lagi gitu Pak. Gampang, kalau mau tidur ibu colek alat kelamin ibu 9 kali, taruh di mulut sekali. Pasti saya bulan ini dapat 100 kontainer. Ini berlaku semua. Colek lagi 9 kali, taruh di bibir. Pasti bulan ini saya dapat 100 kontainer. Remes lagi 9 kali, baru yang kedua, yang ketiga. Pasti bulan ini saya dapat 100 kontainer. Selama 9 kali. Mau tidur, bangun tidur 9 kali dulu. Jadi bangun tidur ibu jangan pipis, colek lagi. Nanti ibu targetnya 100 kontainer. Itu aja. Colek di itu 9 kali gitu. Ya, coba colek. Gimana nyoleknya? Pokoknya jadinya itu selama ini berapa? Berlaku dah semua. Selama berapa lama Pak? Apa? Selama berapa lama? Sampai alat kelamin kamu copot. Gini Pak, kebetulan saya umur kamu berapa? 47. Selama 47 hari doang paling lama. Kadang baru 3 hari terkabul, kadang baru seminggu terkabul, kadang baru 20 hari terkabul. Amin. Paling lama 47 hari paling lama. Oke. Terus kalau penawaran harganya gimana ya Pak? Sama, kamu colek juga. Penawaran saya tidak ditawar, penawaran saya tidak ditawar. Besok pagi penawaran saya nggak ditawar, nggak ditawar. Soalnya kemarin kan udah ada project Pak ya yang udah di depan. Kamu udah colek belum alat kelamin kamu waktu itu? Belum tahu. Nah colek sekarang. Iya jadi gitu Pak. Betul ya. Saya juga sama suami sudah tiap malam sering kesini Pak tahajud. Udah sama mau 20 hari sih gitu. Niatnya ya bukan mudah-mudahan ya pasti rezeki lancar lagi seperti kayak dulu. Kapan kamu terakhir nenenin suami? Semalam ya. Jarang sih Pak. Hah? Jarang. Bisa gak tiap hari kalau kamu mau berangkat keluar dari rumah wajib nenenin dulu baru kamu keluar dari rumah? Itu kalau mau kerja Pak? Iya. Pagi mau berangkat kamu nenenin. Wow. Bisa, gimana Pak? Nenenin bebas, mau di teres, mau di depan jalan, bebas. Ya mau tidur 99 bangun tidur 99. Gitu. Soalnya saya yang jalanin yang celana dalam CD Pak.
yang ditolekin di muka itu. Kalah manjur dibandingin nenek. Nenek nih lagi tren nih, lagi viral nih. Gitu. Ilmu nenek lagi viral. Iya, iya. Alhamdulillah udah meranjak ke seluruh dunia. Bisa? Bisa Pak. Terus saya mau nanya lagi Pak Haji. Anak saya kan yang pertama nih lagi skripsi. Dia kuliah di ITPLN Pak Haji. Nah ini kemarin tadi hari ini proyeknya prakteknya ini kayaknya ada kegagalan gitu Pak Haji. Sebelumnya saya udah nginstruksiin dia supaya dia punya CD dibalik gitu. Cuman anaknya kan rada ngeyel nih, nggak percaya. Tidak ada orang yang celana dalam terbalik gagal. Skripsi gagal, kerja praktek gagal, sekolah gagal. Bahkan orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau dia sidang di pengadilan pasti menang. Gitu. Kalau dia mau praktekin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, bilang aja tuh rasain lu. Disuruh pakai celana dalam dibalik nggak percaya. Nah, mesti digituin. Anak gue juga begitu. Iya, iya. Makanya anak gue lulus semua, pinter enggak anak gue blow on. Soalnya rada ngeyel juga sih Pak. Makanya dokter blow on namanya. Ada lagi? Tapi kalau disuwuk itu ampuh nggak Pak Haji? Manjur. Manjur. Coba dulu lihat alat kelamin lo pulen apa enggak? Oh gitu. Manjur. Okay. Manjur. Iya. Disuwuk. Oke. Oke. Gitu aja. Yo. Terima kasih banyak Pak Haji. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Misal dari Cikarang. Cikarang. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kerja udah 27 tahun. Kerja di mana? Di pabrik tutup galon. Pabrik tutup galon. Betul. Kapan Bapak mau gantiin jadi tutup galon? Maksud saya gini Pak Haji. Bapak bagian apa di pabrik tutup galon? Sapam. Hah? Sapam. Satpam. Iya. Oke. Cuman saya pengen berhenti Pak Haji. Kenapa berhenti? Karena kan udah sepuh saya. Oke, emang udah waktunya pensiun? Pengen sih pengen pensiun. Janganlah, kan belum waktunya. Kan saya tahan malamnya juga nggak kuat. Apa? Keluar malamnya nggak kuat. Oh, keluar malam nggak kuat. Ya. Oh ya. Cuman pengen dikeluarin harus dapat pesangon. Berapa minta pesangonnya? Ya pengennya sih 1 miliar atau. Gampang. Nanti Bapak kapan masuk kerja Bapak? Ya mungkin besok udah masuk kerja saya. Gampang. Bapak gantung diri di pos. Pak, Ya. Bapak paksain dulu kayak ibu tadi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Pak, Haji Marco waktu datang ke RDAY itu kontrakannya berapa pintu? 6. Dipaksain selama 7 bulan. Alhamdulillah kontrakannya sekarang berapa? 21 pintu. Haji Marco waktu datang ke RDAY punya ruko gak? Gak punya ruko. Dia paksain ilmu RDAY selama 7 bulan. Rukonya berapa? 15. Jadi Bapak tebak dulu tangan dulu untuk Haji Marco. Bapak praktekin dulu Pak ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu, paksain. Memang belum kuat, coba lagi. Mbak Nadia bisa Pak. Hah? Baca Quran nggak bisa. Bapak mau baca Quran atau mau saya bacain Al-Quran? Jangan. Dipaksa Pak, dipaksa. Kentung, ini kentung. Sebelum ke RDAY belum pernah baca Quran, betul? Tuh. Setelah dia nonton YouTube RDAY, dia praktekin ilmu RDAY, sekarang kentung rajin baca Quran, betul? Tuh. Bapak mesti latihan juga, balik-balik Al-Quran dulu, selembar, 2 lembar, 3 lembar. Nanti Bapak colek alat kelamin, taruh di bibir, pasti saya bisa baca Quran, pasti saya bisa baca Quran, pasti saya bisa baca Quran. Nanti Bapak bisa baca Quran. Amin. Praktekin dulu, jangan bilang
Pak Haji, saya nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa, latihan dulu. Kentung dulu susah baca Quran. Akhirnya dia beli Al-Quran yang gede, betul? Online. Dia beli Al-Quran yang gede. Teriar tuh, luar biasa. Bapak harus jangan kalah sama kentung. Kentung ini tinggalnya di Borobudur. Di mana kentung? Di Borobudur. Jadi saya ketemu kentung ini ada di dalam stupa. Tahu gak Pak? Stupa yang kalau kita ngerogoh namanya apa? Kontol Bimo. Ingat ya? Nah, Haji Marko lagi ngerogoh, nggak taunya kentung. Jadi Bapak paksain, jangan kalah. Kentung bisa, Bapak harus bisa. Insya Allah, Pak. Kentung bisa, Bapak harus bisa. Pasti, Pak. Ini maskot kita kentung. Kita jadi ikon nih kentung. Gitu. Makanya tadi saya lagi pesen pemahat patung, tolong dong kayak gini. Bisa? Ada lagi, Pak. Anak saya kan sekolah udah nggak mau sekolah sekarang. Apa? Anak saya sekolah udah nggak mau sekolah, Mas Andra udah nggak mau. Supaya pengen sekolah lagi itu. Oh gampang. Cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya diminumin ke anak itu, dibuat masak nasi. Nanti anak itu mau sekolah lagi, mau pesantren lagi. Bisa, Bapak cebok alat kelamin Bapak, nanti kasih minum. Anaknya Haji Marko yang pertama, kedua, ketiga nurut manut ranking prestasi. Nih, dengerin Haji Marko nerangin. Tepuk tangan dulu untuk Haji Marko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kebetulan saya mempunyai 3 anak yang masih. Haji Marko, biar tamu-tamu konsen, Haji Marko bisa gak neranginnya sebelahnya kentung? Sini Haji Marko. Nah, save diri aja diri. Okay. Kalau berjejer kayak kakak beradik. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marko. Iya, saya punya anak 3, ada yang SD kelas 6, ada SMA kelas 3, dan ada satu yang udah kerja. Kebetulan baru diterima bulan lalu lah di pramugari. Jadi setiap hari itu anak saya itu main game terus. Setiap hari kalau dipanggil tuh susah nyaut. Suruh makannya susah. Apalagi habis makan mereka udah tinggalin aja Pak piring-piring mereka di meja makan tanpa dibawa ke dapur. Sedangkan saya nggak punya pembantu. Setiap hari kalau pagi-pagi tuh isi saya teriak-teriak, sholat. Oh, gubrak. Sekarang saya bilang, Mama jangan terlalu berisik karena tetangga pada ngedenger juga gitu kan. Akhirnya saya juga nggak mau ribut setiap hari marahin anak-anak karena takutnya dosa juga, dan kalau marahin anak saya itu saya suka merasa bersalah. Saya ingat lagi bahwa kita kan punya guru, punya mentor Pak Haji Rui sebagai motivator kita di kandang. Jadi isi saya itu punya tempat air di cebok. Bangun pagi-pagi itu sebelum buang air itu cebok dulu sebelum pipis ya. Jadi di cebok airnya itu ditampung pakai ember, dan airnya itu digunakan untuk bikin kopi, minum susu, bikin kacang hijau, bubur kacang hijau, dan dikasih ke anak-anak. Dan kadang-kadang juga dicampur dengan air campuran untuk untuk air di magic jar atau di tempat bikin nasi. Jadi hari pertama anak-anak pada nggak tahu, walaupun sebetulnya mereka udah sering ke kandang, tapi mereka nggak tahu siasat mamanya. Hari pertama nggak ada kegiatan apa-apa, kita biasa teriak-teriak, sholat. Kadang-kadang kita bilang kalau udah
pulang sekolah tuh jangan asal ngelempar aja tuh apa tas lempar. Kadang-kadang ayo pada main, kadang-kadang malam sampai malam itu apa mabar ya, main bareng itu sampai jam 12, kadang-kadang jam 1, kadang-kadang kita teriak-teriak jangan main terus, emangnya mau mati juga bakalan bawa handphone, saya bilang gitu. Terus emangnya nanti kalau udah rumah tangga isi anak-anak istrinya harus di apa pada main handphone doang, saya bilang gitu. Tapi mereka kadang nggak dengar. Jadi hari kedua, hari pertama nggak ada perbaikan apa-apa. Hari kedua sama seperti biasa kita teriak-teriak. Hari ketiganya itu subuh-subuh tiba-tiba saya dengar suara di apa di kamar mandi tempat mesin cuci ada bunyi mama itu suara apa mah gitu. Papa bangun takutnya ada pencuri gitu. Pas saya ke kamar mandi ternyata anak saya yang paling besar lagi senyum-senyum coba nyanyi dengerin musik, dia lagi nyuci baju sebanyak itu dia cuci. Terus saya bangun ke jalan ke kamar mandinya, saya bilang ternyata lagi ngapain teh gitu. Dia bilang lagi nyuci pas, baik senyum-senyum biasa itu kita kayak berantem gitu ya. Terus maaf. Jadi saya samperin ke anak saya yang nomor 2 yang SMP kelas 2. Saya lihat dia lagi apa coba? Lagi itu bersihin kamar mandi. Di toiletnya itu lagi dikucek-kucek begitu, sampai disiram-siram pakai Wipol atau tempat deterjen buat bersihin kamar mandi. Saya bilang, "Yang ngapain?" "Ini Pak, lagi ngebetah aja pengen kerja gitu, pengen bersih-bersih udah lama dikerjain." Saya bilang, "Alhamdulillah" gitu. Biasanya kalau sholat subuh itu anak saya suka bohong. Saya tahu banget itu bohong saya kenapa? Udah sholat, udah apa gitu. Mana buktinya? Tuh Pak, sejadahnya udah tergelar gitu kan. Tapi saya di kamar mandi masih kering. Saya bilang berarti dia nggak sholat, nggak wudhu. Saya bilang lu bohong lu yang mau sama orang tua. Dosa sampai saya jiwa-jiwa kayak begitu kan. Tapi hari itu dia udah mandi, udah beres-beresin kamar mandi ngosrek gitu. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, ternyata udah manyur sama anak yang pertama, yang kedua siangnya terus cantik-cantik, pinter-pinter semuanya. Terus saya kan ngerasa bahwa anak saya itu ada kelemahan tersendiri, yaitu matanya tingginya cuma 165. Terus yang lainnya rata-rata 170, tinggi-tinggi semuanya. Tapi saya yakin sama istri saya, mama dicamain dulu, kita ke wajahnya, anak mama lulus gitu kan. Terus juga pas ada tes saya bilang teteh nanti kalau teteh mau lulus biar gampang dicamain sendiri aja, baru naik ke atas dan ikut tes. Sebelumnya sebetulnya saya datang ke kandang dulu, kata Pak Haji anak saya mau dapat cari kerjaan gimana? Ya udah, itu aja Pak. Ijab kabul, sedekah sama ijab kabul sama anak yatim guru. Dan alhamdulillah kita tulis namanya, hujatnya apa, katanya yatim, amin. Itu alhamdulillah lulus dan longsongnya. Sekarang anak saya alhamdulillah udah terbang di perusahaan Sriwijaya Air, dan alhamdulillah apa yang kita inginkan, cita-citakan diberi kemudahan. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal. Ibu harus yakin bahwa kita punya mentor, punya guru kita di sini sendiri, dan buktinya itu udah banyak banget. Jadi harus yakin. Semangat ya Bu. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Rasana dari Lampung. Ya. Mau nanya, ini sekarang dagangnya sepi, kemudian saya jadi hilang semangatnya gitu, gimana ceritanya? Gimana? Dagangnya sekarang sepi, tokonya dagang sepi. Apa? Dagang sembako. Kenapa nggak Ibu praktekin ilmu RDAY? Colek alat kelamin Ibu, taruh di mulut. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini rapi.
Mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti rame. Oh gitu Pak Haji. Ibu cebok alat kelamin ibu, cawik-cawik di depan toko sembako, nanti rame. Haji Marco juga begitu, kalau rukonya kosong, dicawik-cawik, betul? Oh rame banget sekarang yang antri mau pada sewa rukonya dia. Cawik-cawik Bu, jangan ngeluh dulu, praktekin dulu. Colek alat kelamin ibu. Saya cawik-cawiknya sudah Pak. Colek belum? Belum dicebokkan. Colek alat kelamin, taruh di mulut ibu, udah belum? Belum. Nah udah kerjain dulu sekarang, saya tungguin. Iya, terus kalau di airnya dikeper-keper itu udah sering Pak Haji, tapi belum bisa rutin. Sementara dagangnya sepi, terus semangatnya kurang. Terus keinginannya bertambah, pengen bisa berangkat umroh gitu, pengen. Praktekin dulu dong, colek alat kelamin ibu, berangkat umroh. Bu, Pak, saya bersyukur sama Allah ilmu RDAY. Istri saya berangkat haji, visanya furodah. Orang lain ribuan jamaah haji nggak keluar visanya furodah tahun ini. Tapi istri saya dan putra saya yang kecil berangkat haji visa furodah. Daftarnya tanggal 28 Februari, berangkatnya tanggal 29 Mei. Dalam waktu berapa bulan tuh? Iya, istri saya sekarang masih ada di sana. Coba bapak dan ibu paksain. Ruben Onsu nggak berangkat. Banyak ribuan yang lain nggak berangkat, visanya nggak keluar. Nah, dia praktekin ilmu RDAY apa? Istri saya baca Quran tiap malam, dia baca Quran. Kalau saya pulang nih malam, hampir rumah pagi, dia lagi baca Quran. Saya bilang, wow luar biasa. Saya udah nggak kuat lagi Bu, Pak, baca Quran karena kan udah ngasih pencerahan, saya tidur. Nah pas saya lihat kemarin visanya keluar, visa furodah yang nggak mungkin keluar dari kerajaan, tapi istri saya khusus keluar bersama putra saya yang kecil. Praktekin dulu Bu, jangan ngeluh. Bisa? Iya bisa Pak. Insya Allah. Praktekin. Cuman saya pengen bisa belajar ilmunya dagang sama Pak Roni, bagaimana itu Pak? Roni ya. Yang jualan sembako itu Pak Haji Roni ya? Iya Pak Roni. Ibu cari aja Roni, cari. Kan nggak ada di sini, ada nggak di sini? Orang yang nggak ada ngapain lu cari-cari? Orang yang ada nggak ada. Pengen belajar ilmunya dagang gitu Pak Haji. Ilmu dagangnya Roni. Iya. Sedekah subuh. Roni itu tiap hari sedekah subuhnya 3 juta. Lo berani gak sedekah subuh tiap hari 3 juta? Berani Pak Haji. Ya udah kerjain. Sekarang belum bisa karena dagangnya masih sepi terus. Roni itu sedekah subuhnya nggak bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak bolong. ML sehari 3 kali. Sekarang kalau nggak salah dia ML sehari 5 kali deh. Mungkin lagi nonton kali Roni itu. Sehari 5 kali dia. Di atas penggorengan, di atas kulkas, terakhir dia ada di plafon. Sendiri Pak Haji, sendiri, jadi nggak bisa ngikutin kalau yang itu gitu. Sedekah subuh. Ibu mau sedekah subuhnya berapa? Ibu mau sedekah subuhnya berapa? Mau 100.000 tiap hari? Mau sedekah subuhnya sehari 50.000? Nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah Jumat Barokahnya wajib 1 juta. Roni dulu waktu datang sini omsetnya 15 juta per hari. Sekarang omsetnya udah 600 juta per hari. Tapi saya nggak takjub, saya takjub sama Nadia. Nadia bisa cair 1 triliun. Mendingan praktekin ilmunya Nadia. Karena Nadia tuh tamunya RDAY yang nomor 1 di RDAY. Praktekin aja besok acara hari Sabtu jam 7 pagi. Siapa? Jam 7 pagi besok hari Sabtu. Oh ya. Di sini juga Pak? Di sini gratis. Di sini tempatnya di sini. Besok pembicaranya nomor 1 Nadia, pembicaranya the best tamu RDAY Haji Marco. Halo Haji Marco bisa punya ruko 15 pintu dalam waktu 7 bulan. Bapak juga harus punya ruko. Amin, amin, amin.
Buat apa bapak dan ibu dagang kalau nggak punya ruko? Buat apa ibu punya rumah kalau nggak punya ruko? Harus punya ruko. Buat apa Pak Haji? Ruko tuh bisa dikontrakin tahunan. Punya kos-kosan bisa dikontrakin bulanan. Hariannya ada. Gitu. Bisa? Insya Allah bisa. Tepuk tangan dong. Bapak apa pertanyaannya? Yo. Yo, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengikuti ilmu RDAI sudah ada setengah tahun Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya punya anak laki-laki Pak Haji, anak yang pertama. Dulu semangatnya kuat, sekarang udah kagak ada semangatnya Pak Haji. Kenapa nggak meraktekin ilmu RDAI yang dipraktekin Haji Marco tadi buat ke putranya nomor 2 dan nomor 3? Ya ini saya baru ini Pak Haji, baru tadi dari Pak Haji Marco baru Iya, praktekin. Ya. Cebok alat kelamin istrinya buat bikin bubur kacang hijau. Praktekin ilmunya RDAI yang dipraktekin tadi sama istrinya Haji Marco buat putranya. Kalau anak saya kan nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan. Ini nomor 3 bilang begini anak saya, Pak, visa furodah katanya nggak pada keluar. Saya bilang sama anak saya, buat orang lain nggak keluar, buat kamu keluar, buat mamah keluar. Minum nih air cebokan saya, diminum sama anak saya, gluk. Pak, rasanya kok kayak Coca-Cola aja doa. Berangkat dia haji visa furoda. Praktekin Pak, air cebokan. Ya siap Haji. Emang orang bilang jolok, biarin, yang penting gue terkabul. Lu mau ngomong apa terserah lu. Begitu orang, alat kelamin kita tiap hari dibersihin kok. Tiap hari alat kelamin kita diemot kok. Steril. Oke? Iya Pak. Sama minta doanya Pak Haji biar cepat lunas utang gitu. Apa? Biar cepat lunas utang. Lah itu yang jalan ke belakang baru lunas utang tuh. Ibu Sari dari Pamarican. Dia lagi gatel, baru jalan ke belakang. Terus, yo ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Siti dari Bandung. Ya. Saya mau nanyain Pak Haji, pingin buka rumah nutrisi lagi. Dulu saya 2 tahun yang lalu buka rumah nutrisi. Buka ruko, terus pas di ruko tuh ada yang ngasih 1 kresek tanah kuburan, terus pas hari keduanya boy, dari situ usaha saya langsung menurun sampai sekarang gitu. Pingin bisa buka lagi rumah nutrisi dan pingin. Gampang Bu, kalau ibu kayak Haji Marco aja kan dulu nggak punya ruko, sekarang rukonya berapa? 15. Dulu kontrakannya sebelum ke RDAI 6, sekarang berapa? 21. Ibu tinggal praktekin ilmu RDAI aja Bu. Ibu kan lihat sekarang nih RDAI mewah. Zamannya Vena Melinda, artis Vena Melinda itu kan artis. Itu kan pasien saya 12 tahun yang lalu, Mbak Vena Melinda. Zamannya Billy Saputra, zamannya Chen Kelvin, zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur. Ini masjidnya masih gubuk Bu, belum ada masjid ini, betul Haji Marco? Ini kan saksinya. Ibu praktekin dulu, berbuat. Udah dipraktekin. Mana buktinya? Bangun jam 12 malam, senyum, sholat tahajud, terus ngaji. Cuman ngajinya belum bisa 12 juz. Paksa. Baru bisa 6 juz mungkin ya. Terus sholat tobat yang dari maghrib sampai isya yang 18. Pokoknya paksain dulu baca Quran 12 juz. Ya. Paksain dulu. Yang sifat 18, yang 50 sholat tobat itu alhamdulillah udah 3 minggu. Nggak apa-apa, yang penting 12 juz dulu dibuktiin dulu. Ngajinya. Nanti kalau ibu terkabul baru testimoni. Pak Haji saya mau testimoni gitu. Kalau ibu belum praktek saya nggak setuju. Kenapa? Nih contohnya Haji Marco. Ya. Bisa? Contohnya Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Makanya ibu besok hadir. Kalau memang nggak bisa hadir, live nonton. Insya Allah hadir Pak Haji. Ya, kalau hadir kita bisa nanya langsung sama Mbak Nadia. Nanti kita di belakang lobby Mbak Nadia. Saya geret, kita lobby di meja panjang. Kita makan, kita ngopi.
Gitu. Iya. Kenapa kok dia bisa cair 1 triliun? Saya mau 10 miliar. Saya mau punya ruko. Saya punya modal. Begitu. Oke? Ya. Terus Pak Haji satu lagi. Boleh. Kan dulu orang tua saya suka ngasih air doa. Terus saya praktekin kan kayak di YouTube itu yang bangun tidur langsung. Terus reaksinya ke saya menggigil. Emang nggak apa-apa Pak Haji kayak gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kalau amalan lagi head apa Pak Haji? Kan kalau itu mah nggak sholat head. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, wirid aja. 999 kali, sehari 27 kali. Oh iya. Oke. Sip. Bapak apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Wibowo dari BSI Tangerang. Pertanyaan saya di rumah itu sudah jalan 4 tahun melihara kucing ras Anggora atau British. Pertanyaan saya, supaya kucing itu selalu sehat dan jauh dari penyakit, diapain Pak Haji? Minumnya pakai air cebokan Bapak. Bapak kalau nengokin kucing sebelum matahari terbit, Bapak megang kucing. Jadi sebelum matahari terbit Bapak wajib megang kucing, nanti anaknya sehat. Terus kalau nanti udah 3 bulan itu kan biasa kita ada adopsi, supaya cepet ada yang adopsi itu diapain Pak Haji? Itu tadi Bapak paksain sebelum matahari terbit, Bapak udah ngelus-ngelus kucing. Nanti banyak yang adopsi. Pak, gue titip duit dong 100 juta, gue mau adopsi Anggora. Pak, gue titip dong 100 juta, gue mau sedekah kucing Maine Coon. Pak, gue titip dong 100 juta mau sedekah, mau adopsi British gitu. Kucing saya banyak Pak, Maine Coon segede anjing herder, gede-gede. Itu pada adopsi Pak, mahal. Ada yang 100 juta, ada yang 150 British juta. sama Anggora Pak Haji. Hah? Di rumah British sama Anggora. Di rumah, kalau saya punya Maine Coon, gede-gede, asli, banyak. Bisa? Berarti kasih air minum cebokan ya Pak Haji ya? Minum cebokan, Minum kucingnya, bapaknya Ya. mah enggak. Enggak, Kucingnya minum air cebokan bapak. Kalau bapak nggak minum air cebokan bapak. Ya, kucingnya Kalau kasih bapak air minum cebokan bapak berarti bapak manusia. Yang ngomong siapa tuh? Bukan. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip. Makasih, Tepuk Pak tangan Haji. dong, luar biasa.